Allah Maha tahu mana yang baik buat kamu dan mana yang tidak baik. Kita tidak ingin kita miskin. Tapi menurut Allah, kamu miskin lebih baik. Agar kamu tetap dekat dengan saya, agar kamu tetap mengibadahi saya, agar kamu tahu diri, agar kamu tidak jadi sombong, agar kamu tidak menjadi musuh agama, agar kamu tidak menjadi ahli neraka. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cocoknya bagi kita adalah kamu sederhana saja, kamu miskin saja. Yang ini dijadikan oleh Allah kaya, agar dengan kaya itu kamu bisa seperti Abdurrahman bin Auf, bisa seperti bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Allah tahu siapa yang layak dikayakan. Imanilah perkara iradah dan masyiah ini. Imanilah perkara apapun yang Allah inginkan adalah kebaikan. Tidak ada di belakangnya keburukan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada apapun yang Allah tetapkan, Allah buat, Allah lakukan yang sia-sia. Di baliknya itu pasti ada kebaikan, kemaslahatan. Maka sebagai makhluk dan manusia, ikuti prosesnya. Kita ini makhluk, kita ini terhukum oleh hukum kausalitas, hukum sababiyah, hukum sunnatullah. Ada dulu upaya, ada dulu sebab, baru terjadilah musabab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mukhalifah li jami'il makhluk. Allah itu berbeda bagi seluruh makhluk. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i berkata, kullu ma sawwarta, kullu ma massalta, kullu ma syabbahta, kullu ma fakkarta wa khalta an dhatillah fa innallaha mukhalifu. Seluruh yang kau bayangkan, seluruh yang kau miripkan, seluruh yang kau sifatkan dan kau contohkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah mukhalifu, berbeda, mukhalafatuhu lil hawadits. Sifat zat Allah itu adalah wajib berbeda dengan seluruh apapun makhluk yang diciptakannya. Salah satu contoh, sifat Allah yang disebut dengan al-iradah, berkehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala mutlak, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh usaha, tidak terbatas oleh adanya benda, tidak terbatas oleh dimensi. Bila saja Allah sudah berkehendak, Allah cukup mengatakan kun, wujudlah, terjadilah, fayakun, maka pasti terjadi. Tanpa harus adanya upaya ikhtiar, tanpa harus menempuh jalan niat, tanpa harus punya rencana dulu, pematangan dulu rencana, tanpa harus berlelah-lelah, tanpa harus nabung dulu, tanpa harus nunggu waktu dulu. Tidak. Kalau Allah sudah menginginkan, cukup Allah berkata, kun, terjadi, maka langsung terjadi. Tidak perlu waktu, sekali lagi. Beda dengan kita. Kalau kita, sudahlah kemampuan kehendak kita tergantung pada waktu, tidak bisa langsung terwujud sekarang. Saya ingin punya anak, beda. Kalau saya ingin punya anak, prosesnya, umur saya harus cukup. Kemudian saya harus meminang dulu seorang wanita, kemudian saya harus menikahinya, kemudian saya harus berproses sehingga dia akhirnya hamil, itu pun tidak langsung keluar anak.
Nunggu dulu sebulan, 2 bulan, sampai sekian, barulah lahir anak. Antara selamat anak dengan tidak. Sesuai dengan keinginan saya mau laki-laki, saya mau perempuan, apapun yang saya rencanakan, tidak saya yang bisa memutuskannya. Itu kehendak makhluk. Kehendak makhluk ini sangat lemah, sangat terbatas, penuh lelah, penuh perencanaan. Harus ada niat, harus ada ikhtiar. Antara dapat dengan tidak, antara sesuai dengan yang kita harapkan dengan tidak. Itu kehendak makhluk. Pertanda betapa lemahnya makhluk. Beda sekali lagi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin masyiral muslimin, Allah mukhalif. Allah selalu berbeda lil hawadith bagi seluruh apapun yang diciptakannya. Kalau begitu ada yang bertanya, bila memang Allah itu maha berkehendak, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan Yahudi, Israel yang jahat? Kenapa Allah ciptakan Dajjal? Kenapa Allah ciptakan yang haram-haram? Kenapa Allah tidak ciptakan saja semuanya kebaikan, semuanya orang baik? Atau kenapa harus ada dunia? Kenapa tidak Allah ciptakan manusia lalu dalam surga semuanya? Dan sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyematkan pada dirinya satu sifat. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Al-Ilmu, yang maha berilmu. Adalah perbuatan bodoh dan sia-sia. Anak tiba-tiba langsung diberikan ijazah ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, langsung dikasih ijazah S1, ijazah S2, ijazah S3. Sementara anak tidak melalui prosesnya, tiba-tiba langsung dikasih semua. Semuanya itu dikasih sama anak. Hebatnya apa orang tua kalau langsung tiba-tiba anak dikasih piala, dikasih ijazah, sementara dia tidak digembleng. Sehingga dia berhak dapat ijazah atau tidak. Orang tua yang bijaksana, pasti orang tua yang akan membiarkan anaknya berlelah dan menangis-nangis, harus berangkat jauh belajar, harus bertanding dan bersaing dengan kawan-kawannya. Dan begitu juga guru. Guru yang hebat bukan guru yang anaknya datang langsung dikasih ijazah S1, S2, S3. Tidak, tapi anak pasti dikasih ujian. Pasti dikasih bekal, pasti disuruh berlelah-lelah, pasti dikasih reward, dan sebagian anak ada yang menanggung punishment atau sanksi dan hukuman. Ini baru kebijaksanaan. Hadirin yang kami cintai, neraka kenapa harus ada neraka? Kenapa mesti ada surga? Kita semua juga secara insting paham bahwa apabila seseorang baik, maka pasti dia akan mendapatkan hadiah. Apabila seseorang jahat, pasti dia akan menerima hukuman. Itu adalah bentuk kebijaksanaan. Hadirin, sebuah negara kacau kalau negara itu seluruhnya jadi polisi rakyatnya, atau seluruhnya jadi petani rakyatnya, atau seluruhnya jadi pegawai rakyatnya. Adalah sebuah kerancuan. Kita harus mengikuti proses alami yang disebut dengan sunnatullah. Itulah kelemahan kita sebagai makhluk. Makanya Allah membedakan, saudaraku, antara iradah, yaitu kehendak sepihak dari Allah, mutlak, tidak ada yang bisa membatasi. Tidak ada yang bisa mendoktrin. Tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha berkehendak dan kehendak Allah pasti terwujud. Sementara makhluk yang dimiliki oleh makhluk hanyalah masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak. Tetapi kehendak ini memiliki batasan-batasan dan kelemahan-kelemahan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'un illa ayyasha Allah." Dan tidaklah kamu memiliki kehendak, tidaklah kamu punya keinginan, illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak pula untuk memberikan kehendakmu. Ya. Kalau kita punya kehendak kita itu ada syaratnya. Harus ada upaya, harus ada niat dan cita-cita, harus ada pencapaian, kelelahan, keletihan. Kadang-kadang harus terjatuh, gagal, lalu dicoba lagi. Berkehendak dia untuk sukses, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak juga memberi. Begitu ya. Kalau kamu ingin gaji, saya akan beri kamu gaji. Tapi kehendak saya adalah kamu kerja dulu dengan saya. Itu yang dimaksud dengan kehendak kamu tidak langsung mendapat gaji. Kehendak kamu adalah kamu ingin dapat duit, ingin dapat gaji, saya kasih. Tapi kehendak kamu itu saya kasih syarat. Kamu tempuh syaratnya, baru kamu dapat. Itu kehendak makhluk. Kehendak makhluk terkait kalau kita ingin Allah berilah hamba anak,
berilah hamba rezeki, ikhtiarlah cari istri, ikhtiarlah dapatkan anak. Lalu setelah dapat anak, kita mau apa lagi? Ya Allah, berikan hamba anak-anak yang soleh, ikhtiarkanlah, didik anak di pendidikan-pendidikan yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kehendak makhluk. Sementara kehendak Allah tidak perlu Allah meminta kepada siapa-siapa. Tidak perlu Allah menunggu waktu. Tidak perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu izin. Tidak perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa membatasi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah telah memutuskan satu hukum yang disebut dengan hukum sunnatullah atau kausalitas. Dan ini berjalan secara seimbang sampai hari kiamat. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia mendapat. Itu kehendak Allah. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia mendapat. Siapa yang malas-malas, dia yang akan rugi dan menyesal. Siapa yang jahat, dia akan dihukum. Siapa yang baik, dia akan mendapatkan pahala dan surga. Begitulah sunnatullah. Dan itu adalah kehendak Allah yang juga tidak bisa dirubah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali engkau takkan pernah menemukan kapanpun kehendak Allah itu bisa dirubah. Tidak bisa. Buya, apakah yang terjadi di Palestina hari ini kehendak Allah? Jawabannya, na'am. Jahatnya Allah, Buya. Enggak sekali Allah, Buya. Kenapa disiksa orang-orang Gaza? Apa salah mereka? Kenapa ada penjahat-penjahat Israel dipersenjatai dan dikuatkan? Sementara mereka bebas berbuat zalim. Jahat sekali Allah, Buya. Allah, Allah, Allah. Saudaraku, Allah sering berfirman di dalam Al-Quran. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dengan ilmu Allah, Allah Maha tahu mana yang baik buat kamu dan mana yang tidak baik. Kita tidak ingin kita miskin. Tapi menurut Allah, kamu miskin lebih baik. Agar kamu tetap dekat dengan saya. Agar kamu tetap mengibadahi saya. Agar kamu tahu diri. Agar kamu tidak jadi sombong. Agar kamu tidak menjadi musuh agama. Agar kamu tidak menjadi ahli neraka. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cocoknya bagi kita adalah kamu sederhana saja. Kamu miskin saja. Yang ini dijadikan oleh Allah kaya. Agar dengan kaya itu kamu bisa seperti Abdurrahman bin Auf, bisa seperti bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Allah tahu siapa yang layak dikayakan. Maka hamba-hamba Allah, orang miskin berniat kaya, silakan. Niatnya ingin jadi Abdurrahman bin Auf, bagus. Tapi enggak tersampai niatnya. Maka Allah anggap dia sudah jadi orang kaya. Dan apa yang diharapkan dari kekayaannya itu jadi orang baik, jadi orang dermawan, Allah anggap dia sudah berhak mendapatkan pahalanya. Hanya dengan niatnya saja. Ini pula hebatnya. Dan ini pula santunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat kita bisa menyamai orang yang punya, sementara kita tidak punya. Tapi niat kita seperti dia, sebaik dia, setaat dia, sedermawan dia, Allah beri kita pahala seperti dia. Cukup sampai di situ, tidak harus kita doktrin Allah. Kau jahat ya Allah, kenapa kau miskinkan hamba? Yang lain kau kayakan. Kau jahat ya Allah, kenapa kau adakan Israel sehingga Palestina tersiksa dan menderita? Tidak, bukankah Allah sementara berfirman, Allah tidak akan biarkan kamu berlama-lama dalam penderitaan ini, wahai orang-orang beriman. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Proses yang sedang berjalan ini dalam rangka Allah ingin memisahkan mana yang baik-baik di antara kamu dan mana yang tak pantas menjadi ahli surga di antara kamu. Di ayat yang lain sebelumnya, liyattakhidha minkum syuhada. Allah ingin ambil di antara kamu orang-orang yang berhak mendapatkan hadiah terindah di akhir hayatnya, yaitu syuhada. Tidak banyak orang yang mendapatkan rezeki syuhada, tapi melalui cara yang menyakitkan begitu, dia mendapatkan syuhada. Apa hebatnya syuhada? Satu, meninggalnya, kata Rasulullah, darah satu tetes pertama yang keluar dari tubuhnya, seluruh dosa masa lalunya sudah Allah ampuni. Dua, Allah jadikan dari awal darah itu keluar, dan ketika dia akan meninggal dunia, dia diizinkan melihat surga dan ada tempatnya di dalamnya. Dia hanya melihat surga dan merasakan kematian seperti orang yang hanya dicubit. Tiga, orang ini dijamin aman dari apapun urusan beratnya alam kubur. Yang keempat, dia di hari kiamat termasuk orang dijamin aman dari beratnya huru-hara padang mahsyar. Dan yang kelima, dia akan diberikan oleh Allah hak
membantu 70 orang karib kerabat dan keluarga terdekatnya, seketika orang lain tidak bisa membantu keluarganya. Bahkan dirinya pun dia tidak bisa bantu, sementara orang ini dikasih keistimewaan. Kelima, keenam, orang ini berhak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Pasti dia masuk surga, dinikahkan oleh Allah dengan 72 orang bidadari surga. Itu didapatkan bagi yang syuhada. Lah syuhada itu didapatkan di medan tempur salah satunya. Seperti yang ada di Palestina hari ini. Jadi jangan kita katakan ini buruk semuanya. Tidak. Bukankah semua orang pada akhirnya ingin bahagia, pada akhirnya ingin selama-lamanya dalam kesenangan, maka jalannya yang tercepat dikasih oleh Allah. Walaupun begitu, ada yang bangkit dan berjuang berjihad. Allah jamin, saya akan bersama kamu, saya akan tolong kamu, saya akan menangkan kamu. Sebagiannya syahid, sebagiannya Allah menangkan. Apa yang kurang dari sini? Apa yang kurang dari sini? Kehendak Allah yang maha sempurna. Semuanya maha bijaksana dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh ini, wahai saudaraku, imanilah perkara iradah dan masyiah ini. Imanilah perkara apapun yang Allah inginkan adalah kebaikan. Tidak ada di belakangnya keburukan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada apapun yang Allah tetapkan, Allah buat, Allah lakukan yang sia-sia. Di baliknya itu pasti ada kebaikan, kemaslahatan. Maka sebagai makhluk dan manusia, ikuti prosesnya. Kalau engkau punya kehendak, engkau punya keinginan, minta kepada Allah, jalani jalurnya. Kemudian kalau dapat syukur, kalau nggak dapat sabar. Karena ketika engkau tidak dapat, engkau dianggap seperti orang yang dapat. Ketika engkau bisa melaksanakannya, tapi engkau terhalang, maka engkau dianggap seperti orang yang sudah melaksanakannya. Kan gak ada yang kurang. Tetapi sekali lagi, jangan kita menghayalkan diri kita seperti Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mau harus terjadi. Apa yang kita inginkan harus dapat langsung. Yang gak bisa begitu. Kita ini makhluk. Kita ini terhukum oleh hukum kausalitas, hukum sababiyah, hukum sunnatullah. Ada dulu upaya, ada dulu sebab, baru terjadilah musabab. Saudaraku, orang hidupnya mewah. Tidak perlu dia bekerja, tahu-tahu makanannya terhidang selalu. Seperti orang dalam hotel. Semua yang dia perlukan langsung tersedia. Dia nggak perlu berlelah, nggak perlu pergi keluar, nggak perlu berlelah, nggak perlu ada upaya, nggak perlu ada keletihan, kelelahan. Tiba-tiba semuanya terhidang. Orang macam ini hidupnya membosankan, ujung-ujungnya banyak mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tapi coba bayangkan, ada orang pergi ke sawah. Pas waktu jam 11:30, dia pergi ke pondok di tengah sawah, dia makan nasi yang dibawa dari rumah, ala kadarnya, nikmatnya minta ampun. Hidup ini terasa berarti. Ketika cocok tanamannya membuahkan panen, dan dia pun berhasil memanen. Wih, gembiranya luar biasa, bahagianya luar biasa. Dia datang dan dia bawa pulang hasilnya, disambut dengan senyum oleh keluarganya. Ada kepuasan. Sementara orang-orang kaya, mereka uangnya selalu ada, ini berujung kepada kebosanan, lalu mereka melakukan hal yang tidak layak dilakukan, sampai ketika meminum obat-obatan sebanyak-banyaknya, lalu akhirnya membunuh dirinya, ini karena mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan bahagia. Sebab apa? Mereka langsung terima ada. Dan ini adalah bentuk daripada hargai, muliakanlah sunnatullah, kita akan mendapatkan penghargaan berupa bahagia dalam hidup, berartinya hidup, senangnya menikmati hidup. Saat kita dari hasil lelah dan peluh keringat kita mendapatkan pencapaiannya, kita mendapatkan panenannya. Atau setidak-tidaknya kita baru bisa mendapatkan nikmat setelah kita bersenang-senang. Nggak ada cerita itu, senang-senang terus, lalu nanti ujungnya senang. Nggak ada, pasti setiap pendakian ada stok, ada batas akhirnya, lalu penurunan. Pasti hidup itu begitu. Tidak ada yang ceritanya daki terus, pasti ada puncaknya pendakian itu, lalu akhirnya nurun. Kalaupun ada masa berjalan datar sebentar aja itu, pasti nurun. Setiap mendaki pasti ada penurunan. Setiap ada kelelahan, pasti ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nggak ada yang hidup mendaki terus, susah aja terus, nggak ada. Hidup ini akan selalu seninya begitu. Turun naik, itulah yang hidup. Nah, makanya dunia ini disebut dengan darul imtihan, darul ikhtibar. Inilah dunia, tempatnya di dunia. Kalau mau senang terus tanpa ada bosan, di sorga nanti. Kalau di dunia ini harus ada ujian, harus ada melalui proses, harus menempuh semua jalan-jalannya. Maka pencapaian ujungnya adalah Allah berikan sakinah kepada kita bagi yang bisa mensyukuri nikmat Allah.